Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus berlimpah dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara saat ini, memberikan ketenangan dalam batin dan jiwa saudara, serta meluapkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 28 Juni 2025. Sebelumnya, izinkan saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan tolonglah kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku tahu." Diamlah. Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu." Diamlah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan dan renungan pada hari ini, saya beri tema mengikut jalan Tuhan dalam diam. Dalam mengikuti perjalanan Elia menuju tempat di mana ia akan mengakhiri hidupnya dan terangkat ke surga, Elisa berjumpa dengan rombongan nabi yang bertanya kepadanya mengenai akan diangkatnya Elia. Sebanyak 2 kali Elisa berjumpa dengan serombongan nabi itu, dan sebanyak 2 kali pula Elisa menjawab pertanyaan mereka dengan 1 kalimat saja. "Yes, I know, so be quiet." Ya, saya juga tahu, diamlah. Diam dalam arti ini atau dalam bahasa Yunaninya isicia adalah untuk tidak melakukan atau tidak meneruskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saudara, apa sebenarnya makna yang terkandung di balik jawaban Elisa ini? Pertama, serombongan nabi itu siapa? Jadi dalam sejarah nabi-nabi dalam perjanjian lama, ada dikenal 3 golongan nabi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah nabi yang datang atau hadir sebelum zaman kerajaan atau sebelum Israel terbentuk sebagai suatu bangsa. Dan zaman ini berakhir hingga diangkatnya Saul menjadi raja. Nabi-nabi di zaman ini murni dipilih dan diutus Allah melalui pewahyuan. Dan mereka juga
berkata-kata, memberi nasihat, atau melaksanakan tugas-tugas mereka berdasarkan penglihatan dan wahyu dari Tuhan, yaitu untuk membimbing bangsa Israel. Samuel adalah orang pertama yang benar-benar disebut sebagai nabi pada zaman ini. Lalu yang kedua ada nabi-nabi di zaman kerajaan. Setelah Samuel, ketika raja-raja mulai memerintah Israel, nabi-nabi semakin banyak dan semakin berpengaruh. Nabi pertama yang muncul di zaman pemerintahan Raja Daud adalah Nabi Nathan. Kemudian diikuti oleh daftar nama-nama nabi lainnya. Ada sekitar 20 nabi pada zaman ini, yang kemudian pada zaman Raja Yerobeam II, jumlah nabi-nabi ini semakin banyak dan tersebar di wilayah-wilayah. Mereka tinggal di wilayah itu mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai nabi, yaitu seperti nabi-nabi yang hidup di Betel, Yeriko, dan Gilgal di bawah pengawasan dan pengajaran Elia dan kemudian Elisa. Sekitar 50 orang dikatakan menjadi saksi ketika Elia dan Elisa menyeberangi sungai Yordan. Sesaat sebelum Elia naik ke surga, dan setelah itu ada petunjuk kurang lebih 100 orang tinggal di Gilgal. Jadi rombongan nabi yang ditemui Elisa itu adalah nabi-nabi pelajar di bawah bimbingan dan pengawasan Elia. Lalu yang ketiga ada nabi-nabi penulis. Nah, kelompok nabi yang paling terkenal di Israel ya nabi penulis ini. Mereka menuliskan sejarah dan nubuatan-nubuatan yang mereka terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari renungan kita saat ini kita bisa melihat bahwa ada tujuan dari Elisa untuk mengatakan kepada rombongan nabi-nabi ini untuk mereka diam. Dari renungan ini kita melihat sikap Elisa saat itu. Sebanyak 3 kali Elia meminta Elisa untuk tinggal dan tidak mengikutinya, yaitu di Gilgal, Betel, dan Yeriko. Namun Elisa menolak. Elisa menunjukkan kesetiaannya mengikut sang guru, yaitu Elia, bahkan sampai ke tempat terakhirnya. Kesetiaan berjalan bersama sang guru inilah yang dilihat Elia sebagai kesetiaan seorang murid. Elisa sudah memenuhi kualifikasi sebagai penerus Elia, yaitu sebagai nabi, pengajar, dan penulis. Mengapa Elisa menyuruh rombongan nabi pelajar ini untuk diam? Itu karena Elisa ingin tetap konsentrasi dan fokus pada tujuannya, yaitu berjalan dan menyaksikan Elia terangkat ke surga, dan juga ia mau menyiapkan mentalnya untuk menerima mandat dari Elia untuk menjadi penerusnya. Ini tugas yang berat, Bapak Ibu. Karena itu Elisa benar-benar mempersiapkan diri dan batinnya dalam diam. Diam dalam hal ini adalah dia mau fokus dan konsentrasi, menyiapkan diri. Lalu apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kisah ini? Mengikut Tuhan membutuhkan kesetiaan dan kesiapan mental, bahkan sampai di ujung kematian. Kita perlu benar-benar mengenal siapa guru kita,
Siapa sosok yang kita ikuti dalam hidup kita, yang akan kita teruskan tugas dan pelayanannya. Kita perlu mengenal lebih dekat dan dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, Sang Guru yang kita ikuti itu. Jika kita benar-benar siap dan berkomitmen untuk mengikut Tuhan dan meneruskan karya-karyanya di dunia ini, maka berjalanlah, diam, hayati dan persiapkan mental kita untuk menerima mandat tugas dari Allah sebagai penerus pelayanannya. Bukan menghabiskan waktu dengan berbicara panjang lebar dan tidak menyiapkan diri, tidak memberi ruang untuk kita menghayati hidup perjalanan kita bersama Tuhan, Guru yang kita ikuti ini. Jawaban akan kesiapan kita menjadi pengikut Kristus hanya dapat kita temukan dalam keheningan. So be quiet, tenang, diam, dan lanjutkan perjalanan kita. Percayalah, karena di sanalah dengan iman dan diam itu kita menemukan jawaban Tuhan untuk hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.